mu'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una aya bina hadzal lail ya nastamira dirasatana fi ilmi qawaidil lughah al arabiyyah yakni fi maddatina fil kitab al muyassar al mujallad as-salis. Baik, mari kita malam ini untuk meneruskan menyambung materi kita malam hari ini yaitu mengenai materi kaidah bahasa Arab. Sekarang kita sudah masuk pada bab jilid 3 ya. Dan insya Allah jilid 3 ini kemarin sudah membahas mengenai mubtada. Sekarang kita akan coba menggali kembali yang kemarin memang masih harus sedikit diperdalam ya. Nah, di sini sedikit mengulas lagi bahwa secara garis besar bahwa yang namanya subjek ya atau mubtada. Ingat mubtada itu kan subjek ya. Subjek itu ada yang sorry, ada yang domir, ada yang muawwal. Ada yang jelas langsung subjeknya disebutkan nama atau subjek secara zohirnya ada seperti kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Di sini yang menjadi subjek adalah kata Allahunya ya. Nah, yang disebut sorry itu ada itu dijelaskan dan disebutkan secara zohir ada pelakunya. Kalau domir ya secara domir, tetapi tidak hanya domir, ternyata domir pun salah satunya kemarin yang kita bahas, salah satunya ya domir ya, yaitu domir yang menjadi subjeknya. Kemudian bisa juga isim mabni yang lain seperti hada, seperti isim mausul alladzina, seperti isim istifham man, dan juga yang terakhir adalah muawwal. Muawwal itu adalah mubtada atau subjek yang ditakwil dengan salah satunya huruf-huruf masdariyah. Sini ada an, nah itu biasanya. Wa angtasumu khairul lakum, dikarenakan ada an ini boleh menjadikan fi'il menjadi subjek. Maksudnya boleh menjadikan fi'il jadi mubtada. Nah, itu kelebihan an itu. Karena kan hukum asal haram mubtada itu dari fi'il, hukum asal. Tetapi ketika huruf-huruf masdariyah masuk, ternyata fi'il pun boleh menjadi mubtada dalam catatan harus menggunakan an masdariyah. Yang mana an masdariyah itu menyamakan kedudukan fi'il dengan masdarnya yang di bawah. Ini. Jadi wa angtasumu khairul lakum itu sama dengan wasiyamukum khairul lakum. Dan saumnya kalian itu lebih baik buat kalian. Sama dengan kita mengucapkan yang di atas. Wa angtasumu khairul lakum. Dan kalian saum itu adalah lebih baik buat kalian. Ini yang disebut muawwal itu adalah bahasa lainnya takwil ya. Takwil itu boleh mentransformasikan satu bentuk ke bentuk lain, yaitu mentransformasikan bentuk nomina ke bentuk kata kerja, ke bentuk formal itu. Mentakwil. Kemudian kita lanjut, itu hanya sekilas. Nah, yaitu mubtada as-sifah awil mustaq. Al mubtada us-sifatu awil mustaq. Mubtada sifat atau mustaq. Nah, di sini apa maksudnya? Jadi mubtada itu harus selalu terdiri dari isim sifat atau isim mustaq. Isim sifat atau isim mustaq ini urusannya dengan ilmu morfologi, ilmu sorof. Kita baca dulu kaidahnya. Qad yurfa'ul wasfu bil ibtida'i in lam yutabiq mausufuhu tasniyatan au jam'an fala yahtaju ila khabarin bal yaktafi bil fa'ili au naibihi fayakunu marfu'an bihi saddan masaddal khabari bisarti ayat taqaddamal wasfa.
napyan ayat damal waspan napyun awis istifhamun. Begini, kita kasih contoh yang di bawah. Amusafirun akhawaka dan anajihun waladaka. Di sini katanya untuk bentuk-bentuk sifat. Bentuk-bentuk ini khusus ya, kita berbicara sifat dan mustaq. Saya sedikit berhati-hati untuk menjelaskannya, takutnya tidak paham. Karena sifat dan mustaq itu adalah isim yang biasa ditasrif gitu ya. Kalau yang pernah belajar ilmu sorof dan tasrif pasti tahu, diantaranya isim mustaq dan isim sifat itu isim fa'il dan juga isim maf'ul begitu. Nah, di sini yang menjadi isim fa'ilnya di sini a musafirun, a najihun, itu isim fa'il, bentuk isim fa'il. Bukan dia itu pelaku dari suatu pekerjaan, bukan. Ini maksudnya bentuknya isim fa'il secara sorof. Dan juga bentuk isim maf'ul secara sorof, yaitu makruhun, ini bentuk isim maf'ul. Bukan berarti dia pelaku yang dilakukan, bukan berarti dia objek, tidak. Ini maksudnya isim maf'ul di sini maksudnya adalah isim maf'ul secara secara morfologi, secara bentukan kata yang bentuknya maf'ulun, magalubun, makruhun, itu sebut isim maf'ul itu. Yang artinya yang di makruhun, tidaklah dibenci, al-mukhlisuna, orang-orang yang ikhlas, maglubun, atba'uka, tidaklah dikalahkan pengikutmu. Nah, di sini maglubun itu isim maf'ul, makruhun juga isim maf'ul. Ini secara sorof. Musafirun isim fa'il, najihun isim fa'il. Nah, di sini yang jadi catatan katanya untuk bentuk yang seperti ini, kalau dia di awal kalimat seperti ini, nah ada catatan, yaitu falayah taju ila khobarin. Yang seperti ini dia tidak membutuhkan khobar secara asal. Kenapa? Karena musafirun dan najihun itu semakna dengan kata kerja. Begitu maksudnya. Jadi yang di depannya itu gini, kalau kita berbicara urusan mubtada khobar kan harusnya di sini mana mubtada mana khobarnya dari a musafirun akhawaka, apakah telah bepergian kedua saudara kamu. Di sini mana mubtada dan khobarnya, mana di sini subjek mana predikatnya dalam kata a musafirun akhawaka. Mubtadanya musafirun, khobarnya akhwaka. Gitu bukan, Ustaz? Mubtadanya musafirun, khobarnya akhwaka, atau subjeknya musafirun, predikatnya akhwaka. Begitu juga kata yang ini najihun, itu pun sama, mubtadanya najihun waladaka, khobarnya. Seperti yang di bawah, mamakruhun al-mukhlisuna, makruhun subjeknya atau dia mubtadanya. Mamaglubun ba'uka, maglubun di sini pun subjeknya, atba'uka di sini khobarnya. Tetapi ternyata di sini tidak butuh khobar. Kenapa? Karena bentuk-bentuk musafirun, makruhun ini setara dengan kata kerjanya. Jadi musafirun yang di depannya ini akhawaka itu bukan khobar katanya di sini secara kaidah pada al-muyassar 3. Kemudian anajihun waladaka, di sini waladaka bukan khobar gitu secara asli. Nah, nanti kita bicara ini secara lebih mendalam ya. Sepertinya pertemuan ini kita harus fokus dulu di sini, yaitu mubtada sifat dan mustaq. Karena biasanya kalau di perkuliahan juga untuk mubtada sifat dan mustaq itu satu pertemuan full ya. Nah, kemudian mamakruhun al-mukhlisuna. Al-mukhlisuna di sini bukan khobar. Mamaglubun atba'uka di sini juga bukan khobar. Terus jadi apa? Nah, kita lihat. Al-musafirun akhawaka, apakah bepergian saudara-saudaramu. Musafirun di sini sama dengan kita mengucapkan a yusafiru, saparo yusafiru. Yusafiru kata kerja.
Jadi musafirun itu bedanya dia nomina, dia itu kata yang dibendakan maksudnya ya, kata yang dibendakan, musafirun. Sedangkan yusafiru kata benda asli. Nah, walaupun musafirun kata benda yang dibendakan, maksudnya nomina, dan setiap nomina yang kondisinya ropa wajib sebagai mubtada. Nah, oke lah, boleh di awal-awal dia sebagai mubtada, tetapi musafirun di sini bimakna fi'li. Dia itu semakna dengan fi'il, sehingga akhawaka bukan khobar, tetapi fa'il. Nah, fa'il. Najihun waladaka. Najihun waladaka. Najihun di sini disamakan dengan najaha yanjihu. Yanjahu ya. Najaha yanjahu. Nah, jadi kata kerja dengan isimnya ini semakna. Inilah yang disebut isim sifat dan mustaq, ini yang kita bicarakan di atas. Ada isim sifat dan isim mustaq. Jadi isim sifat itu suatu isim yang mempunyai makna fiilnya gitu maksudnya ya. Seperti musafirun memiliki makna yusafiru. Najihun memiliki makna yanjahu. Nah, ini adalah isim sifat atau isim mustaq. Mustaq itu yang pecahan ya, pecahan dari kata kerjanya. Sedangkan kalau isim sifat itu memiliki makna pekerjaannya di sini yang dimaksud. Sehingga ketika isim sifat yang seperti ini, musafirun dan najihun, di sini fala yahtaju ila khobarin gitu. Dia sudah tidak membutuhkan lagi khobar, bal yaktafi bil fa'ili. Nah, ini bahkan dia cukup dengan fa'ilnya. Au naibihi atau cukup dengan naib fa'ilnya. Nah, mana ada yang naib fa'il? Yang di sini ma makruhun al mukhlisuna. Makruhun di sini semakna dengan yukrohu. Yukrohu. Dibenci. La yukrohu jadinya la yukrohul mukhlisuna. Makruhun ini artinya yang dibenci, dijadikan yang semakna dengan fi'il mudhari' majhul yaitu yukrohu. Yukrohu dibenci. Nah, fi'il majhul itu pasti memiliki naib fa'il. Nah, jadi makruhun ini adalah isim sifat dan ingat isim sifat itu semakna dengan fi'ilnya gitu. Karena semakna dengan fi'ilnya yang mana fi'ilnya itu la yukrohu, maka makruhun ini tidak membutuhkan lagi khobar, tidak, tetapi dia itu membutuhkannya naib fa'il. Gitu ya. Jadi makruhun al mukhlisuna di sini bukan jadi fa'il tapi naib fa'il. Kenapa dia butuh naibul fa'il? Karena dia itu majhul. Kok bisa majhul? Karena isim maf'ul gitu ya. Jadi isim maf'ul adalah jelmaan fi'il majhul gitu kalau kasarnya lah. Isim maf'ul itu jelmaan atau transformasi atau rubahan atau sama derajatnya dengan fi'il majhul. Sedangkan isim fa'il seperti musafirun atau najihun itu sederajat atau jelmaan dari fi'il maklum. Musafirun semakna dengan yusafiru, sehingga musafirun dia dan seperti yusafiru butuh fa'il, maka musafirun juga butuh fa'il. Begitu juga makruhun. Makruhun itu semakna dengan yukrohu. Yukrohu fi'il majhul. Majhul butuh apa? Majhul itu butuh naib fa'il. Tidak butuh fa'il kan? Majhul itu butuhnya naib fa'il. Contoh satu lagi maglubun atba'uka. Nah, maglubun di sini sama dengan kata kerja yuglabu, dikalahkan. La yuglabu atba'uka, tidaklah dikalahkan pengikutmu. Maksudnya pengikutmu ya tetap banyak, tidak terkalahkan gitu. La yuglabu atba'uka. Nah, yuglabu di sini fi'il majhul karena dia sama derajatnya dengan isim maf'ul. Jadi isim maf'ul itu
dengan kata lain mudahnya jelmaan dari fi'il majhul gitu. Kalau isim fa'il jelmaan dari isim maklum. Nah, karena isim maf'ul dan isim majhul fi'il majhul itu butuh naib fa'il, berarti isim maf'ul juga di depannya bukan khobar. Atba'uka di sini sudah bukan khobar. Dia itu sekarang sudah bertransformasi membutuhkan naib fa'il. Naib fa'il. Nah, ini. Tetapi urusan mubtada khobarnya bagaimana? Nah, di sini ada sekarang. Fayakunu marfu'an bihi, sedangkan marfu'nya akhawaka, waladaka, al-muflisuna, atba'uka, dia kan tetap marfu ya. Nah, di sini masuk kepada kategori sad dan masaddal khobar. Nah, gitu. Sad dan masaddal khobar. Sad dan masaddan itu artinya menutupi kebutuhan atau menempati posisi begitu. Sadan menempati, masaddal khobar tempatnya khobar gitu. Tetapi dia sudah bukan khobar secara hakiki. Tidak. Dia sudah tidak menjadi khobar secara hakiki, tetapi sebutnya istilahnya lain. Nah, istilahnya ya ini, yaitu sada masaddal khobar, mengisi tempatnya khobar, tapi dia sudah bukan khobar lagi, kayak gitu maksudnya. Jadi kalau mengi'robnya ya gunakan istilah yang ini. Misalkan a musafirun akhawaka. A harfu istifhamin. A itu adalah huruf istifham. Wahwa mabniun ala sukun, dan dia mabni kepada sukun. Musafirun, nah ini tetap saja dia itu ada dua cara mengi'rob. Yang pertama, i'robkan asli dulu, yaitu mubtada. Mubtada ismun mubtadaun wa huwa marfu'un, isim mubtada dan dia itu rofa, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhiri, dan tanda rofanya itu pada kata musafirun ada domah pada runnya itu kan, ada domah di akhirnya. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, baru kita, atau misalkan wa huwa fa'ilun bi ma'nal fi'li, dan dia itu isim fa'il bi makna fi'li, dengan makna fi'il. Kemudian akhawakanya. Akhawaka. Nah, di sini akhawaka tidak perlu di-i'robkan sebagai khobar, tetapi akhawaka ismul fa'il. Nah, i'robnya dia itu isim fa'il. Isim fa'il min ismis sifah atau min ismil fa'il bi ma'nal fi'li. Isim fa'il dari isim fa'il. Kan akhawaka dia itu pelaku, dari isim fa'il musafirun, atau dari isim sifat, atau dari isim mustaq, atau min ismil mustaq, dari isim mustaq bimakna fi'li, yang bermakna fi'il. Nah, jadi isim mustaq di sini maksudnya kenapa al mubtada'u as-sifatu awil mustaqu. Nah, di sini kan kategorinya khusus bahwa ternyata mubtada di sini ada yang tidak membutuhkan khobar. Di sini ternyata mubtadanya malah butuh kepada fa'il atau kepada naib fa'il. Karena kenapa? Karena semakna dengan fi'ilnya. Tetapi apabila di luar yang ini berarti mubtada dan khobar asli seperti apa? Oke, kita sih berbeda. Mungkin kita akan bikin contoh-contoh ya, beberapa di sini. Seperti kata ini, al baitu, sebentar. Al baitu kabirun. Nah, al baitu misalkan kabirun, rumah itu besar. Kita lihat al baitu isim mustaq bukan? Apakah isim bermakna pekerjaan? Bukan. Kan tidak ada makna pekerjaan. Al baitu itu rumah. Rumah itu benda asli. Nah, kalau benda asli ya sudah tentu tidak masuk kepada kategori yang ini, begitu. Tidak masuk kepada kategori yang ini. Yang masuk kepada kategori yang ini adalah isim fa'il dan isim
maf'ul gitu. Mustaq itu isim fa'il dan isim maf'ul salah satunya. Nah, nanti ada masdar gitu ya. Nah, ini adalah yang khusus. Yang khusus tidak butuh khobar, tetapi butuhnya fa'ilnya dan butuhnya naib fa'ilnya, yaitu pada kategori isim mustaqnya, isim fa'il dan juga isim maf'ul. Tidak boleh dari benda, kata benda nggak boleh. Al-baitu itu kata benda asli. Al-baitu kata benda ini artinya rumah, kabirun besar. Al-baitu mubtada, kabirun khobar. Nah, ini mubtada khobar asli. Ini tidak boleh sadda masaddal khobar, mengisi posisinya khobar, tidak, karena ini khobar beneran. Al baitu mubtadaun wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mubtada baitu itu adalah mubtada dan dia itu marfu dan tanda rafanya adanya domah di akhirnya. Kabirun itu khobar atau bahasa lainnya apa? Predikat. Kabirun khobar wahwa marfu'un dan dia itu marfu'. Alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini mubtada khobar yang asli adalah bentuk yang seperti ini. Jadi kalau bentuknya dari kata benda asli mubtadanya, berarti dia mubtada khobarnya asli. Yang penting bukan kalimat mustaq ya. Nah, sekarang kita coba bikin dari kalimat yang seperti ini. Nih, kita latihan di sini. Yang dari isim fa'il, sifat misalkan. Ada yang mau bikin contoh? Silahkan. Apa kira-kira contoh yang seperti tadi ya? Ana jihun akhwaka, apakah berhasil saudaramu? Apa kira-kira? Ganti kalimatnya. Apa? Misalkan. Saya siapa? Bolpoin. Misalkan, apakah tidur anak-anakmu? Nah, arokidun. Apakah? Rokidun. Tidur. Apakah tidur? Waladuka, anak kamu. Nah, di sini. Rokidun, waladuka. Rokidun di sini isim fa'il. Jadi dia sebagai mubtada ya. Ini mubtada. Nah, di sini bukan khobar istilahnya, sadda. Masadda khobar. Mengisi tempat khobar. Aslinya apa dia? Itu adalah fa'il. Dari kata kerja rokidun yang kata kerjanya itu dibentuk bentuk nomina gitu. Jadi, apakah tidur anak-anakmu? Nah, ini kan mufrad ya. Nah, sekarang kita coba yang musanna. Nah, aturannya untuk bikin bentuk yang seperti ini harus diawali dulu dengan kata tanya atau nafi. Kata tanya atau nafi. Nafi itu apa? Yang, la, atau ma ya. Misalkan tadi ma. Kita kasih contoh yang lain dari ma. Dari ma. Ma jalisun. Tidaklah duduk. Ma jalisun. Tolibani. Tolibani. Ma jalisun. Tolibani. Tidaklah duduk dua pelajar itu. Ma jalisun di sini sebagai mubtada. Sedangkan tolibani dia adalah fa'il. Dari isim mustaq bimakna fi'li atau bahasa lainnya sadda, mengisi. Masadda, tempatnya. Masaddal khobar, mengisi tempatnya khobar. Jadi dia bukan khobar betulan. Dia bukan khobar betulan, tetapi khobar jadian gitu maksud saya. Nah, ada yang spesial di sini adalah kenapa? Karena bentuk seperti ini tuh harus menggunakan tanwin ketika adanya huruf-huruf awalnya dulu. Gitu. Adanya ma, huruf nafi, dan juga adanya huruf tanya ya.
itu baru dia ditanwin. Dan kita lihat lagi ke kaidahnya. Ini tadi kaidahnya. Nah, jadi umumnya memang dia harus ditanwin ya untuk bentuk-bentuk seperti ini. Nah, karena pala yahtaju ila khobarin, tidak membutuhkan kepada khobar. Bal yaktafi bil fa'ili, bahkan cukup saja dia membutuhkan fa'il atau naib fa'ilnya. Ayakunu marfu'an sada masadal khobar, dan dia tetap mengisi marfu'nya sebagai pengganti dari khobar dengan syarat. Nah, ini kan ada syaratnya di sini. Syaratnya apa ini nih? Dengan syarat didahului sifat itu dengan nafi dan istifham. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam. Jadi kalau kita menggunakan alif lam, batal ini, batal. Batalnya gimana? Kita lihat. Apa sih bedanya? Nah, majalisun tolibani, jalisun mufrad atau jamak? Jalisun. Jalisun mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Jamak. Mufrad kan jalisun. Tolibani mufrad musanna jamak. Musanna. Ini uniknya justru pada kaidah ini. Ketika bentuk mubtada khobarnya seperti ini diawali dulu dengan ma, atau bukan hanya ma ya, dengan istifham, dengan huruf-huruf istifham, dan dia wajib tanwin, mubtadanya di sini wajib tanwin loh, tidak boleh alif lam kalau yang bentuk ini. Maka mubtadanya wajib mufrad selalu, walaupun fa'ilnya dia mau mufrad, mau musanna, mau jamak. Bisa ajalisun tolibani atau ajalisun tulabun. Misalkan kita kasih yang jamak ya, tulabun kan jamak. Tulabun. Nah, kenapa dia boleh begini? Karena dia sama dengan kaidah fi'ilnya. Kaidah fi'ilnya itu ya jelisu kan? Ya jelisu tolibani atau ya jelisu tulabun. Nah, karena kaidah fa'il itu tidak boleh fi'ilnya rubah, harus tetap ala halati ifrodihi, harus pada keadaan mufradnya selalu fi'il itu. Nah, ini kaidah mubtada khobar yang dia terikat dengan makna kata kerjanya gitu. Jadi khobarnya di sini justru tidak boleh maksud saya mubtadanya ya, tidak boleh berubah ke bentuk musannanya, tidak boleh, ke jamaknya tidak boleh, walaupun khobar yang jadi-jadiannya ini atau maksud saya fa'ilnya di sini mau mufrad, mau musanna, mau jamak, tetap mubtada yang bentuk seperti ini harus mufrad gitu, karena ini masuk kepada kaidah dasar kata kerja. Dengan catatan mubtadanya wajib tanwin. Kalau kita robah misalkan gunakan alif lam. Nah, kalau kita robah misalkan gunakan alif lam. Kita robah ke bawah. Al-jalisani, contoh al-jalisani tolibani. Nah, tolibani. Nah, kalau ada alif lam datang lagi, batal keadaannya. Ya, wajib ikut-ikutan. Mubtadanya wajib musanna, khobarnya wajib musanna. Oh, misalkan yang jamaknya al-jalisuna. Al-jalisuna tulabun, yang mereka duduk itu adalah para belajar. Nah, al-jalisuna jamak, khobarnya jamak. Ini mubtadanya jamak, khobarnya jamak. Nah, itu yang sedikit unik pada kaidah ini adalah kalau ada alif lam lagi, dia kaidahnya kembali kepada mubtada khobar asli. Nah, sekarang kita bikin yang sedikit komplit contoh-contohnya. Misalkan masih yang ini ya, atau apalagi ya contohnya, azahibun aja ya. Apakah pergi? Azahibun.
Azahibun, apakah pergi? Azahibun mudarrisun, apakah pergi guru itu? Nah, apakah pergi guru itu? Nah, ini kan mufrad ya. Azahibun mudarrisun, zahibun mubtada, mudarrisun fa'ilnya. Nah, fa'ilnya sadda, masadda, khobar. Sadda, masaddal, khobar. Dia mengisi tempatnya khobar. Nah, kita bikin yang musanna. Masih zahibun tetap ya, azahibun. Mudarrisani. Nah, ini mudarrisani aja, mudarrisani. Zahibun mudarrisani. Nah, kalau gunakan alif lam jadinya azzahibani. Nah, kalau menggunakan alif lam azzahibani, Ngazibani. Nah, alif lamnya ada, maka ininya pun harus diketukkan alif nun, alif nun. Kalau ada alif hamzah istifham dan juga ada ma gitu, ada huruf nafi dan ditanwin, maka dia harus mempunyai fa'il. Nah, atau kita bikin contoh yang lain yang maf'ul. Zahibun, apakah pergi guru-guru itu? Mudarrisuna. Nah, gitu kan dia tetap. Semua di sini zahibun tetap bentuknya mufrad mubtadanya. Fa'ilnya walaupun jamak, walaupun musanna, walaupun dia itu mufrad, tetap bentuk mubtadanya tunggal. Kemudian kita rubah yang jamaknya az-zahibuna gitu, ke jamaah ikut-ikutan. Kalau menggunakan alif lam, ini urusannya menggunakan alif lam. Mudarrisuna. Az-zahibuna, mudarrisuna. Mudarrisuna. Nah, itu jadi di sini yang sedikit unik ya kaidah yang ini. Nah, gitu. Jadi bedanya apa? Kalau yang ini dia kondisinya sebagai mubtada, sama mubtadanya, tetapi dia itu bimakna fi'li. Bimakna fi'li. Sedangkan ininya adalah fa'ilnya. Atau bahasa lainnya sadda. Masadda, sadda mengisi, masadda tempatnya, masaddal khobar. Jadi dia bukan khobar betulan. Sadda masaddal khobar, dia itu mengganti atau mengisi tempatnya khobar, tetapi aslinya dia adalah fa'il. Gitu maksudnya sadda masadda. Nanti jangan aneh lagi kalau ada istilah. Kalau antum semua baca dalam i'rabul Quran, kitab-kitab i'rab Quran pasti ada banyak istilah sadda masadda, sadda masadda. Karena nanti urusannya bahwa dia aslinya bukan itu gitu, tapi mengisi tempat yang lain, tapi aslinya bukan seperti ini. Dia aslinya fa'il, tapi dia mengisi tempat khobar dan dia bukan khobar sesungguhnya gitu. Tetapi berbeda dengan yang ini. Kalau az-zahibuna, az-zahibani, ini mubtada betulan, mubtada dasar. Kalau ini khobarnya juga ini khobar asli. Nah, gitu bedanya ya. Jadi ini kembali lagi kepada kaidah mubtada khobar dasar. Kalau ini bukan mubtada khobar secara asli kalau yang ini, tetapi dia itu adalah fi'il dan fa'il secara hakiki, hanya bentuknya bentuk isim. Itu yang sedikit unik ya pada kaidah yang saat ini kita pelajari. Jadi syaratnya itu apa? Syaratnya itu pertama, dia harus tanwin. Yang kedua harus ada huruf nafi, ma, ya pokoknya huruf nafi aja ya. Bisa ma, bisa goiro atau apalah, atau dia itu menggunakan huruf dari huruf tanya. Bisa a, huruf tanya, bisa hal. Nah, gitu. Jadi ma jalisun tolibani itu berbeda dengan al jalisani tolibani. Gitu ya. Bagaimana kira-kira, apakah dari penjelasan ini bisa dipahami?
Salah, Itu ya. Jadi paling kita membaca yang ini dulu pada saat ini, yang memahami mengenai mubtada yang berbentuk sifat dan mustaq. Kaidahnya adalah fala yahtaju ila khobarin. Tidak membutuhkan khobar. Bal yaktafi bil fa'il au naibihi. Bahkan hanya membutuhkan fa'il atau naib fa'ilnya saja. Sehingga nanti di dalam mi'rabnya sadda masaddal khobar, mengisi tempatnya khobar. Baik, silakan sebelum kita tutup, ada yang bertanya boleh sebelum kita tutup. Atau sudah paham semuanya? Lumayan dipahami tapi masih agak pusing juga iya. ini tadi. Ini harus sering bikin latihan. Jadi misalkan untuk bahasa sih harus sering digunakan ya. Jadi misalkan kita tadi latihan yang ini seperti saya bikin yang awalnya misalkan zahibun mudarisun, bikin dengan kata-kata kita yang berbeda berkali-kali bolak-balik. Biasanya sih dengan cara demikian ya, itu cara kita belajar mandiri ya, itu dengan mengaplikasikan pada praktek latihan langsung akan lebih dipahami ya. Jadi bikin aja yang contoh-contoh seperti saya seperti ini, zahibun mudarisun, itu yang mufradnya, nanti yang musananya, nanti yang jamaknya. Lama-kelamaan karena sering bikin contoh, otomatis bukan menghafal tetapi masuk ke alam bawah sadar istilahnya itu ya. Kalau orang-orang NLP itu masuk ke alam bawah sadar, jadi belajarnya dengan praktik gitu ya. Jadi bahasa itu nggak usah dihafal ya, bahasa itu sering aja dipakai gitu ya. Sering latihan, sering bikin contoh ya, insya Allah yang tidak paham jadi paham, yang agak buram jadi lebih terang. Mudah-mudahan ya. Biasanya sih tips dari saya begitu. Silahkan aja dibikin contoh. Bila nanti bingung bikin contoh ya tanya saja ke saya, boleh via WhatsApp atau di Japri ya, atau di grup juga. Silahkan. Baik, ada yang teknis bertanyanya nggak ada? Silahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup saja pertemuannya. Akan kita sambung untuk materi selanjutnya di minggu mendatang mengenai hukum-hukum khobarnya. Jadi sebetulnya ini sudah dibahas ya kemarin hanya sekilas, tapi pendalamannya baru hari ini mengenai sifat mubtada dari isim-isim sifat dan mustaq yang tidak membutuhkan khobar. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, silakan. Apabila bingungnya baru mendatang nanti, silahkan ditanyakan di grup. Saya bina anak via hadihi dirosal yaum. Mari kita cukupkan dulu kita hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Insyaallah bertemu minggu depan pada waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.